Rolling action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ilham. Pada segmen kali ini, di segmen You Know My Name But Not My Story, saya akan menceritakan mana ulah seri atau memang terbalik. Ini suaranya bocor. Orang geus alus, manehna seri. Profesional tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ilham. Pada kesempatan kali ini dalam You Know My Name But Not My Story, aku akan menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Oh iya teman-teman, di musim pandemi seperti ini, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, juga kelancaran dalam segala sesuatunya. Di cerita kali ini, aku tidak akan menyebutkan nama tempat dengan spesifik, begitupun dengan nama-nama orang yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Cerita berawal ketika 6 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 2014, saya dan rombongan ber-30 mengunjungi atau mendaki gunung yang berada di Jawa Tengah. Singkat cerita, kami di gunung tersebut berada 3 hari 2 malam. Lalu kami memutuskan untuk berdiam diri di Jogja untuk liburan di Jogja. Pada saat di Jogja, aku dan Ipan sedang mengobrol dan berdiskusi untuk liburan tidak di daerah Jogja, karena aku dan Ipan pada waktu itu sangat merasa bosan ketika untuk ke pantai ataupun berdiam diri di Jogja. Pada akhirnya rombongan ber-30 terbagi menjadi 3 tim. Ada yang di stay di Jogja, terus ada yang ke pantai, dan aku dan Ipan memutuskan untuk pergi ke air terjun. Jadi pada saat itu yang ikut kami ke air terjun ber-8, yaitu aku, lalu Ipan, lalu Pai, lalu Rio, Yarman, Budi, Dani, dan Fikri. Pada saat itu kami menyewa motor, 4 motor tepatnya, dan berangkat dari Jogja sekitar pukul setelah zuhur kami berangkat. Kami pada waktu itu setelannya pun pakai celana pendek, lalu sendal dan flanel. Pada saat itu flanel dan jaket. Lalu kami berangkat dari Jogja dengan senang hati, berangkat naik motor. Aku dengan Ipan pada waktu saat itu. Kami berangkat. Jadi lokasinya tuh 4 jam dari daerah istimewa Yogyakarta. Pada saat perjalanan tidak ada kendala sedikit pun. Singkat cerita, kami nyampe di daerah tersebut pukul 5 sore. Keadaan sudah mulai sepi dan ternyata air terjun sudah tutup. Nah, pada saat itu teman-teman yang lain melihat ada plang pemandian air panas.
Dan teman-teman yang lain memutuskan kalau misalkan kita nggak ke air terjun, ya udah kita berendam aja air panas. Tapi karena aku dan Ipan punya penasaran mengenai sesuatu, karena kami sebelumnya mendiskusikan kalau misalkan kami akan makan sate landak. Jadi sebelum kita nyobain mencari tempat berendam, kami mengunjungi warung makan sate landak. Sampailah kita di depan warung sate landak. Pada saat itu kami masuk, lalu bapak-bapak warungnya menanyakan, apakah mau kemana mas? Mau makan sate landak pak? Oh, sate landaknya sudah habis karena kita nyedianya cuman 1 ekor per hari. Jadi sate landaknya sudah habis. Di situ muka teman-teman sudah bete ya, karena air terjun gak jadi, lalu sate landak pun gak jadi. Lalu kami memutuskan untuk menanyakan ke bapak warung tersebut di mana lokasi pemandian air panas. Kami menanyakan, Pak, kalau pemandian air panas ini kemana? Bapaknya menunjuk ke arah, itu tinggal lurus aja. Nanti ada plang, ada gapura, kalian belok kanan aja langsung. Oke pak, makasih pak. Dengan senang hati. Oh ya teman-teman, jadi sebelumnya ini kami memutuskan untuk membawa pakaian berenang ya, artinya celana boxer dan dalemannya dikresek. Nah jadi teman-teman itu kondisinya nggak bawa tas, kita cuma bawa kresek aja di situ. Lanjut, ketika kami berjalan, tidak lama kemudian terdapat gapura yang disebutkan oleh bapaknya. Kami belok kanan dan ada kejanggalan sebenarnya. Pada saat itu lampu di sekitar tempat yang katanya berendam itu, kata bapaknya itu mati semua. Lalu tidak ada pedagang sedikit pun, pada tutup semuanya pada tutup. Yang hanya menyala adalah lampu loket pembayaran atau pendaftaran ya. Kami berdelapan dengan semangat menuruni motor. Lalu kami membawa teng-tengan kresek ke loket. Jadi di loketnya itu ada tulisan bahwa harganya itu sekitar 10.000 seorang. Lalu tidak lama kemudian ada penjaganya. Mas, saya mau berendam 8 orang. Lalu masnya bilang, ya udah 20.000 aja. Ekspresi teman-teman waktu itu sangatlah antusias karena akhirnya jadi juga gitu, kita seenggaknya kita bisa berendam gitu, bisa melemaskan badan. Dan harga yang ditawarkan oleh si mas-masnya itu pun murah, 20.000 per 8. Kami yang sebelumnya bete, semangat untuk memasuki area tempat berendam tersebut. Kami masuk sambil menengok ke kanan ke kiri. Kondisinya itu seperti rumah-rumah joglo gitu, ada banyak. Jadi rumah joglo, lalu di bawahnya kolam gitu. Tempatnya gelap semua, gelap. Yang terang itu cuman di bagian paling ujung banget, itu baru terang. Saat aku melihat ke arah kanan, ada yang rumah joglo tersebut yang ada kolam, dan melihat isinya. Yang anehnya gak ada air di situ. Lalu aku ngomong ke teman-teman, "Oi,
di dieu mah China beren di ditu. Lalu Pai menyambut mengatakan bahwa Pai juga tidak melihat air di dalamnya di sisi kiri rumah joglo tersebut. Jadi di situ ada sekitar 4 rumah joglo yang ada kolamnya dan semuanya tidak ada isinya. Lalu kami pun berjalan ke arah yang ada lampu. Dan teman-teman tahu apa yang aku lihat? Aku melihat seseorang bapak-bapak sedang berdiam diri, duduk sila kayak gitu, sedang bertapa seperti ini. Aku sontak mengatakan ke teman-teman bahwa Ima jikana lain tempat berendam, ayo cabut. Tapi pada saat itu Budi mengatakan bahwa kalem orang kepo ieu naon. Jadi di arah sebelah kiri bapak-bapak yang sedang bertapa itu ada sebuah tembok, itu penghalang, dan Budi melihatnya. Budi naik ke atas melihat, lalu menengok ke arah anak-anak. Aya nuker di mandian kembang geus hayu cabut. Akhirnya di situ yang awalnya mau berendam, teman-teman di situ langsung pada cabut lah, agak sedikit lari. Ayo cabut semua balik. Sampailah kita di loket yang awal. Nah, pada saat di loket yang awal itu kan ada penjaganya. Nah, sekarang penjaganya sudah nggak ada. Si penjaganya udah nggak ada. Lalu tiba-tiba turunlah hujan yang sangat besar. Hujan yang sangat besar yang mengharuskan kami untuk berdiam diri di situ dulu karena kami tidak membawa jas hujan. Setelah itu kami merasa bete dengan keadaan karena air terjun gak jadi, makan sate landak pun gak jadi. Yang awalnya ada tempat berendam air panas kok malah diarahin ke tempat yang tidak seharusnya gitu, yang salah gitu. Di situ jadi di samping loket terdapat bukan poster ya, jadi ada silsilah kerajaan seperti itu, kayak silsilah kerajaan. Di situ Dani mengatakan jadi silsilah kerajaannya tuh ada yang ada fotonya dan ada yang tidak ada fotonya. Nah, Dani di situ bercanda. Yang tidak ada fotonya itu sambil dia menunjuk, tah nu ieu teh sebenarnya rajana teh aing. Itu rajana teh aing. Lalu disambut lagi oleh dengan yang lain. Tah nu ieu teh aing, oke, ieu teh raja nu ieu teh aing. Di situ jujur aku dan Ipan sebenarnya hanya bisa geleng-geleng karena gak bisa juga menyalahkan anak-anak karena udah bete. Mungkin mereka pengen bercanda supaya mencairkan suasana karena ya tidak ada destinasi yang ternyata tercapai pada hari itu. Lalu singkat cerita, Yarman waktu itu ngomong, lapar kieu euy. Lalu yang lain menjawab, nya lapar geus yeuh tayangan warung makan daerah-daerah dia urang lapar pisan. Di situ aku dan Ipan tidak setuju untuk makan di dekat daerah tersebut. Karena yang pertama di situ tuh daerahnya kebanyakan jalan memang mulus, cuman kanan dan kirinya tuh hutan.
kami mencoba untuk memberi saran untuk supaya kita makannya di daerah kota aja, nggak usah di daerah tersebut karena jalanannya tuh nggak ada lampu, kanan ke kiri hutan dan sangat sepi, dan ya yang hal yang ditakutkan ada begal atau yang lain kan. Aku dan Ipan udah menyarankan hal tersebut, namun keenam teman-teman yang lain ini tetap ingin makan di dekat-dekat daerah tersebut karena mereka merasa sudah lapar, sudah capek berjalan jauh dari Jogja. Tidak lama kemudian ya aku dan Ipan hanya bisa mengalah karena secara ini kalah gitu, 6 lawan 2. Akhirnya kita lanjutlah jalan, dan tidak lama kemudian terlihat di sebelah kanan ada warung makan. Lalu teman-teman yang lain langsung menuju ke kanan. Pada saat itu rumah makan itu sisi kiri dan sisi kanan rumahnya itu nggak ada rumah lagi. Jadi ini rumah, terus di sini hutan, di sini hutan, sininya hutan juga nih, arah depannya tuh hutan. Lalu kami masuklah ke rumah makan tersebut. Tapi hanya aku yang nggak masuk ke rumah makan tersebut karena nggak tahu kenapa perasaan nggak enak muncul ketika menemukan rumah makan tersebut, dan mendingan nggak masuk gitu, nggak usah masuk lah. Kayak perasaan gak enak banget nih rumah makan. Nah, ketika teman-teman yang lain masuk ke rumah makan, mbak yang menjaganya langsung melihat fokus kepada tim kami. Pada saat itu mbaknya itu ekspresinya datar seperti ini. Nah, seperti itu, tapi mata fokus ke arah kami. Lalu mbaknya menanyakan, "Kok gak jadi mandi, Mas?" Sontak teman-teman yang lain saling bertatap-tatapan. Mereka kebingungan karena kenapa bisa mbak tersebut menanyakan hal tersebut. Lalu teman-teman melihat satu sama lain. Lalu teman-teman yang lain juga mengucapkan kalau misalkan iya mbak, enggak. Teman-teman cuman menghiraukan hal tersebut karena kondisi teman-teman tersebut lapar, capek. Ya udahlah, masuk aja kita makan dulu. Nah, di situ posisi warung tersebut tuh rame banget, sangat rame. Dan ketika mbaknya nanya hal tersebut, pengunjung rumah makan tersebut semua matanya menatap ke arah tim kami ya, yang ikut rombongan ke sana. Jadi arah matanya semua seperti melotot kayak gitu ke arah tim kami. Sontak setelah itu mereka ketawa, semuanya ketawa melihat kami. Kami pun kebingungan. Udah mbaknya ngomong kalau misalkan kok nggak jadi mandi, terus semua orang pengunjung di situ malah mentertawai kami. Setelah kami masuk, itu semua pengunjung di sana langsung pada bubar, semuanya pada keluar semua. Yang aku bingung waktu itu karena itu kondisi rame, tapi
kendaraannya tuh di mayoritas sih oleh kendaraan kami gitu yang parkir di situ. Itu yang pertama yang membuatku sedikit bingung. Di situ teman-teman yang lain makan, saya tetap masih ada berada di luar. Kondisinya masih ada di luar. Masih ada di luar. Dan tidak lama kemudian aku kebelet pipis. Bingung kan, maksudnya kalau misalkan pipis di hutan males juga, mau pipis di dalam perasaan gak enak. Akhirnya aku memutuskan untuk udahlah, biarin lah, masuk aja dulu, numpang ke toilet doang. Kita aku masuk lalu nanya ke mbaknya, "Mbak, kalau misalkan ke belakang kemana? Mau ikut ke belakang?" Mbak tersebut tidak ngomong satu patah kata pun. Dia mukanya datar seperti ini dan menunjuk ke arah. Mbak tersebut hanya begitu responnya. Di situ karena aku kebelet pipis, ya udahlah, gak apa-apalah, pipis aja. Pipis. Selesai pipis, aku nyamper nih ke anak-anak yang lagi makan. Ketika aku nyamperin anak-anak, terus sedikit mengobrol. Aku di situ cuman, ayo cepet yuk kita biar seenggaknya nggak kemalaman banget ke kotanya. Dan pada saat itu yang sangat mengagetkan tim adalah pas saya datang ke anak-anak nyamperin tersebut, tiba-tiba musik yang disetel oleh warung makan tersebut menyetel lagu sontak. Teman-teman di situ langsung pada tatap-tatapan, satu sama lain tatap-tatapan kebingungan. Dan di situ aku hanya ngomong dan Ipan ngomong kalau misalkan ayo kita cepet yuk, kita pulang aja, kita cepet pulang. Kita langsung bergegas lalu menanyakan ke mbaknya, berapa mbak? Lalu mbaknya menjawab, kok buru-buru sih mas? Kenapa? Enggak, kata teman-teman. Enggak. Di situ satu pikiran aku, yang penting kita cepet nyampe kota aja. Pokoknya jangan lihat belakang, pokoknya kita langsung geber cepet gitu. Pokoknya yang cepet ya, pokoknya kita harus cepet nyampe kota. Akhirnya di situ teman-teman pun menjalankan motor dengan cepat. Tidak lama kemudian, di beberapa menit kita setelah naik motor, turunlah hujan. Turun hujan deras waktu itu. Deras. Kami memutuskan untuk ayo kita berteduh dulu. Kita berteduh aja. Oke, berteduh. Pada saat kita berteduh, hujannya berhenti. Oke lah, kita langsung lanjut lagi perjalanan. Berapa menit perjalanan, hujan lagi. Kami memutuskan untuk berhenti lagi untuk berteduh. Tinggi lagi. Dan anehnya hujan tersebut berhenti lagi, dan kami cepat-cepat bergegas untuk menjalankan motor lagi untuk ke arah kota. Dan yang terjadi ketika kita berjalan naik motor,
hujan deras menimpa kami lagi. Hujan deras terus. Kami cepat-cepat langsung ke pinggir lagi untuk berteduh. Kejadian kita naik motor, hujan, terus ketika kita berteduh terus hujannya berhenti itu sekitar 10 kali lebih. 10 kali kami berhenti, 10 kali juga hujannya berhenti. 10 kali kami melanjutkan perjalanan, hujan terus menghampiri kami. Pada saat perbatasan antara suatu kota daerah gitu, kami mencoba untuk pakai jalur yang lebih cepat. Artinya pakai jalur tikus yang berada di daerah tersebut. Nah, ketika hal tersebut kami memacu motor emang sekitar 60 sampai 80 km. Pada saat itu aku dan Ipan menyusul suatu truk. Jadi itu perjalanannya itu masih hujan, masih hujan. Terus aku dan Ipan menyalip. Jadi aku dan Ipan tuh yang paling depan tuh. Aku dan Ipan menyalip truk, lalu yang lain menyalip juga, dan yang terakhir itu Rio dan Pai. Nah, ketika Rio dan Pai menyusul truk tersebut, jadi di depannya tuh ada bolongan gitu. Mereka berdua jatuh tepat di depan truk. Yang di situ kagetnya karena truk itu sangat dekat dengan posisi jatuh Rio dan Pai. Aku ngeliat kalau misalkan kepala si Pai sangat berdekatan dengan ban truk tersebut. Di situ Rio hanya luka-luka dan Pai juga luka-luka gitu. Di situ kami meminta pertolongan ke warung dekat situ, ada warung gitu. Kami minta air buat membasuh si luka. Akhirnya kita coba untuk lanjut. Ketika kita lanjut juga hujan masih mengiringi perjalanan kami pulang. Hujan terus. Pada akhirnya sampai di perjalanan kami melipir lagi ke arah kiri untuk berteduh. Di situ kami ngopi sambil makan mie. Ngopi sambil makan mie, dan aku dan Ipan ngomong kalau misalkan geus lah dek hujan, dek henteu, dek kumaha ge urang gaskeun we nepi Jogja. Pokona dek aya nanaon ke di jalan tetep gas we nepi Jogja. Pokona ulah eureun. Akhirnya tim kami melanjutkan sampai akhirnya alhamdulillahnya kami melihat ada bacaan selamat datang Jogja. Kita masuk Jogja, alhamdulillah. Perasaan sudah tenang sekali di Jogja. Sampai akhirnya masuk ke penginapan. Jadi pas kita masuk ke penginapan itu ada teman kita yang namanya Kakang. Jadi Kakang tersebut mampu melihat yang seperti begitu, atau dia bisa mengenai hal tersebut. Sontak Kakang menanyakan kepada kami dengan raut wajah yang sedikit agak gimana ya, agak kaget. Di marana maneh? Balik di marana? Contoh teman-teman yang lain mengatakan kalau misalkan kita dari daerah sini, Aisyarian naraonan. Jadi pada posisi itu tuh
si Kakang tuh jadi melihat kalau tidak hanya kami berdelapan yang nyampe di penginapan, tapi kami membawa satu kerajaan, entah kerajaan apa, yang tidak mau pergi. Artinya mereka ingin bersama kami karena mungkin marah tempat ininya apa namanya, pada waktu itu tempatnya di bercandain. Mereka tidak mau pergi, lalu si Kakang ini seperti menulis perjanjian gitu menggunakan aksara, namun tetap satu kerajaan itu tidak mau pergi. Dan pada akhirnya katanya kalau misalkan terjadi suatu peperangan di situ di penginapan kami, ya secara gitu perangan, dan alhamdulillahnya kami selamat semuanya, tidak ada yang kenapa. Hikmah dari cerita ini adalah ketika kita berada di suatu tempat yang memiliki budaya, memiliki kearifan lokal, kita tetap harus menghargai hal tersebut. Kita harus menjaga tata krama kita, menjaga tutur kata. Jangan sampai kita tidak menghargai suatu kearifan lokal daerah tersebut. Karena apa? Ketika kita tidak menghargai, ya seperti itulah kejadiannya, karena tata krama yang kurang baik dari kami. Sekian dari cerita ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari kejadian ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.